salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaria Panipat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara di seluruh dunia. Ini melibatkan ekspor, yaitu penjualan barang di luar negeri, dan impor, yaitu pembelian barang di luar negeri. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Satu, teori keunggulan mutlak. Teori ini disampaikan oleh Adam Smith bahwa suatu negara harus memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Adapun dampak pada pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu spesialisasi, di mana mendorong spesialisasi dalam produk barang tertentu, meningkatkan efisiensi dan output. Dua, peningkatan kualitas, di mana dengan fokus pada barang yang diproduksi dengan efisien, kualitas produk dapat meningkat. Dua, teori keunggulan komparatif. Teori ini disampaikan oleh David Ricardo bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak, mereka masih dapat memanfaatkan keunggulan komparatif untuk berdagang. Adapun dampak pada pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu optimalisasi sumber daya, di mana negara dapat menggunakan sumber daya mereka secara lebih efisien, meningkatkan total output. Dua, diversifikasi produk, di mana memungkinkan akses ke barang yang lebih banyak dan bervariasi, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Peran perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, peningkatan produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, spesialisasi, di mana negara dapat fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan efisien, meningkatkan total output. Kedua, efisiensi, di mana dengan akses ke pasar yang lebih besar, perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi. Dua, akses ke pasar global terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekspansi pasar, di mana perusahaan dapat menjangkau konsumen di negara lain, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Kedua, diversifikasi, di mana mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang mungkin berisiko. Tiga, inovasi dan teknologi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, transfer dan teknologi, di mana perdagangan internasional memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan, meningkatkan produktivitas. Kedua, persaingan, di mana kompetisi global mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, peningkatan PDB, di mana negara yang terlibat aktif dalam perdagangan internasional cenderung memiliki pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang lebih tinggi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja, di mana perdagangan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terlibat dalam ekspor. Ketiga, kesejahteraan konsumen, di mana konsumen
mendapatkan akses lebih banyak pilihan barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif. Tantangan dalam perdagangan internasional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi global, yaitu krisis ekonomi global atau perubahan harga komoditas dapat memengaruhi arus perdagangan internasional. Kedua, perubahan kebijakan dan proteksionisme, yaitu kebijakan yang lebih proteksionis seperti meningkatkan tarif atau pembatasan impor dapat menghambat pertumbuhan perdagangan. Ketiga, persaingan tidak seimbang, yaitu negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan untuk persaingan dengan negara-negara maju yang memiliki teknologi lebih baik dan biaya produksi yang lebih rendah. Kesimpulannya adalah bahwa perdagangan internasional dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui perdagangan internasional, negara dapat memperluas akses pasar global, memperoleh sumber daya yang lebih murah, serta memanfaatkan keunggulan komparatif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.